Bapak, Ibu pensiunan dan ASN di seluruh Indonesia, ada kabar besar yang wajib Bapak Ibu ketahui sebelum tanggal 14 Maret 2026. Pemerintah resmi mengumumkan sistem single salary yang akan mengubah total cara penghitungan gaji dan pensiun Bapak Ibu ASN. Artinya, tidak ada lagi utang yang membelit hingga masa purna bakti. Tidak ada lagi SK pensiun yang tertahan karena cicilan belum lunas. Dan yang paling mengejutkan, surprise, besaran pensiun Bapak Ibu bisa jauh lebih besar dari yang selama ini diterima. Excited, tonton video ini sampai selesai karena informasi ini menyangkut nasib finansial Bapak Ibu dan keluarga di hari tua. Bapak, Ibu pensiunan, dan seluruh ASN yang kami hormati dimanapun Bapak Ibu berada, selamat datang kembali di channel kami yang selalu hadir memberikan informasi terpercaya, terkini, dan terlengkap khusus untuk Bapak Ibu aparatur sipil negara dan para pensiunan di seluruh penjuru Indonesia. Pada kesempatan yang sangat istimewa ini, kami ingin menyampaikan sebuah informasi yang benar-benar penting, benar-benar krusial, dan benar-benar menyentuh langsung kehidupan finansial Bapak Ibu di masa pensiun. Informasi ini bukan sekadar wacana biasa. Ini adalah kebijakan besar yang tengah dipersiapkan pemerintah dan dijadwalkan akan mulai diberlakukan pada tahun 2026. Dan sebelum tanggal 14 Maret 2026 ini, sudah banyak beredar berbagai pertanyaan dari Bapak Ibu pensiunan tentang bagaimana nasib mereka ke depan. Apakah benar single salary akan berlaku? Apakah benar para pensiunan akan bebas dari jeratan utang? Apakah benar pensiun Bapak Ibu akan dihitung ulang dengan cara yang lebih menguntungkan? Semua pertanyaan itulah yang akan kami jawab satu persatu secara tuntas, jelas, dan mudah dipahami dalam video ini. Bapak, Ibu yang kami banggakan, sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan, kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk sejenak memahami mengapa topik single salary ini begitu penting dan begitu ramai diperbincangkan. Selama bertahun-tahun, sistem penggajian ASN di Indonesia dikenal sangat kompleks. Ada gaji pokok, ada tunjangan kinerja atau tukin, ada tunjangan jabatan, ada tunjangan umum, ada tunjangan keluarga, ada tunjangan pangan, dan masih banyak lagi komponen-komponen lainnya yang seringkali membingungkan, bahkan bagi ASN itu sendiri. Akibat dari kerumitan sistem ini, banyak ASN yang tidak benar-benar memahami berapa total penghasilan bersih mereka setiap bulannya. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, ketika tiba saatnya memasuki masa pensiun, mereka kaget karena uang pensiun yang mereka terima jauh lebih kecil dari gaji yang selama ini diterima saat masih aktif bekerja. Inilah yang kemudian menjadi akar masalah dari besarnya utang yang ditanggung oleh para ASN dan pensiunan kita. Bapak Ibu, data yang dihimpun oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN menunjukkan sebuah fakta yang cukup menyedihkan, bahwa hingga saat ini masih sangat banyak ASN yang memasuki masa pensiun dalam kondisi menanggung beban cicilan dan utang yang cukup besar, mulai dari cicilan rumah yang belum lunas, cicilan kendaraan, hingga pinjaman konsumtif yang diambil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan ironisnya, ketika SK pensiun sudah keluar, utang-utang tersebut belum selesai, sehingga sebagian besar tunjangan pensiun yang diterima langsung tersedot untuk membayar cicilan. Kondisi ini jelas sangat memprihatinkan dan tidak sesuai dengan cita-cita pemerintah untuk menciptakan ASN yang sejahtera di masa tua. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bapak Zudan Arif Fakrullah, dalam berbagai kesempatan telah menyampaikan keprihatinannya secara langsung terkait kondisi ini. Beliau menegaskan bahwa penghasilan dan manfaat pensiun ASN saat ini masih sangat rendah, terutama untuk golongan 1 dan golongan 2. Bayangkan Bapak Ibu, untuk ASN golongan 1 yang pensiun saat ini, uang pensiun yang diterima bisa hanya sekitar 1 juta rupiah saja per bulan. Untuk golongan 2 sekitar 3,4 juta rupiah. Bahkan Bapak Zudan sendiri menyebutkan bahwa beliau pun jika pensiun tidak akan mendapatkan lebih dari 5 juta rupiah karena masa kerja yang relatif pendek. Angka-angka ini tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup di zaman sekarang, apalagi jika masih ada cicilan utang yang harus dibayarkan setiap bulannya. Itulah mengapa Bapak Ibu, pemerintah kemudian menggagas dan mempersiapkan sebuah sistem baru yang revolusioner yang dikenal dengan nama single salary atau gaji tunggal. Sistem ini bukan sekadar perubahan teknis dalam cara menghitung gaji. Ini adalah sebuah transformasi besar dalam tata kelola kesejahteraan ASN yang dirancang untuk memberikan kepastian finansial kepada seluruh ASN, baik yang masih aktif maupun yang sudah memasuki masa pensiun. Dan berdasarkan informasi terbaru yang kami dapatkan, sistem ini dijadwalkan akan mulai diberlakukan pada tahun 2026, seiring dengan berbagai reformasi besar lainnya dalam manajemen ASN di Indonesia.
Bapak Ibu, mari kita bahas lebih dalam apa sebenarnya yang dimaksud dengan single salary ini. Secara sederhana, single salary adalah sebuah sistem penggajian di mana semua komponen penghasilan ASN yang selama ini terpisah-pisah akan disatukan menjadi satu jenis penghasilan yang tunggal. Jadi tidak ada lagi gaji pokok terpisah, tidak ada lagi tunjangan kinerja yang terpisah, tidak ada lagi berbagai tunjangan lainnya yang masing-masing dicairkan secara terpisah. Semuanya akan dilebur menjadi satu angka gaji yang bersih, jelas, dan transparan. Menurut Civil Apparatus Policy Brief yang diterbitkan oleh BKN dengan judul Kebijakan Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil Desain Gaji dan Tunjangan, komponen-komponen yang akan disatukan dalam sistem single salary ini terutama terdiri dari dua unsur utama, yaitu pertama adalah unsur jabatan yang mencakup gaji berdasarkan posisi dan tanggung jawab, dan kedua adalah tunjangan kinerja atau yang biasa disingkat TUKIN. Selain penyatuan komponen gaji, sistem single salary juga akan menerapkan sebuah mekanisme baru yang disebut sebagai sistem grading atau pemeringkatan. Dalam sistem grading ini, setiap jabatan dalam struktur ASN akan diberikan nilai atau harga jabatan yang spesifik. Nilai jabatan inilah yang kemudian akan menjadi dasar penetapan besaran gaji untuk masing-masing jenis jabatan. Dengan sistem ini, penentuan gaji menjadi lebih objektif, lebih terstandarisasi, dan lebih mencerminkan beban kerja serta tanggung jawab yang sesungguhnya dari setiap jabatan. Tidak ada lagi ketimpangan yang mencolok antara ASN di satu instansi dengan instansi lainnya, karena standar penilaian jabatan akan berlaku secara nasional dan seragam. Bapak Ibu, tentu saja muncul pertanyaan besar, apa dampak konkret dari single salary ini bagi Bapak Ibu pensiunan? Inilah yang paling penting untuk dipahami. Selama ini, salah satu masalah terbesar dalam sistem pensiun ASN adalah bahwa uang pensiun hanya dihitung berdasarkan gaji pokok saja, sementara tunjangan-tunjangan lainnya tidak ikut diperhitungkan dalam formula penghitungan pensiun. Akibatnya, ketika seorang ASN pensiun, meskipun saat aktif bekerja menerima total penghasilan yang cukup besar karena berbagai tunjangan, tapi uang pensiunnya hanya dihitung dari gaji pokok yang nominalnya jauh lebih kecil. Nah, dengan sistem single salary, hal ini akan berubah secara fundamental. Penghitungan pensiun ASN akan berbasiskan gaji tunggal yang sudah mencakup seluruh komponen tunjangan. Artinya, basis penghitungan pensiun menjadi jauh lebih besar. Dan otomatis uang pensiun yang diterima, Bapak Ibu pun akan meningkat secara signifikan. Ini adalah kabar baik yang luar biasa, Bapak Ibu. Bayangkan, jika selama ini pensiun Bapak Ibu hanya dihitung dari gaji pokok yang mungkin hanya 2 atau 3 juta rupiah, setelah single salary berlaku, basis penghitungan pensiun bisa menjadi 2 atau 3 kali lipatnya karena sudah termasuk tunjangan kinerja dan tunjangan-tunjangan lainnya. Tentu ini akan berdampak sangat besar terhadap kualitas hidup Bapak Ibu di masa pensiun. Bapak Ibu, ada satu hal lagi yang sangat menarik dan sangat ditunggu-tunggu oleh para pensiunan, yaitu terkait dengan bebas utang. Kepala BKN Bapak Zudan Arif Fakrullah menegaskan dalam pernyataan resminya bahwa target dari sistem single salary ini adalah sangat sederhana namun sangat bermakna. Beliau mengatakan, dan ini kami kutip maknanya, bahwa ketika seorang ASN memasuki masa pensiun, SK pensiun harus kembali ke tangan yang bersangkutan, bukan diperpanjang atau ditahan karena alasan utang. ASN harus bisa menutup masa tugasnya dengan tenang dan bermartabat. Pernyataan ini sangat kuat, Bapak Ibu. Ini berarti pemerintah benar-benar serius dalam menyelesaikan masalah utang yang selama ini membelit para ASN dan pensiunan. Selama ini bukan rahasia lagi bahwa banyak SK pensiun ASN yang tertahan atau dijadikan agunan untuk pinjaman di berbagai lembaga keuangan. Kondisi ini sangat memalukan dan sangat menyiksa para pensiunan. Mereka sudah bekerja puluhan tahun, mengabdi kepada negara, tetapi di hari tua mereka masih harus berjuang melunasi utang-utang yang menumpuk. Dengan single salary, pemerintah berharap kondisi ini akan berakhir. Dengan penghasilan yang lebih besar dan lebih terencana selama masa aktif, ASN diharapkan tidak perlu lagi berutang sebesar itu. Dan dengan uang pensiun yang lebih besar pula, masa tua Bapak Ibu akan jauh lebih tenang dan sejahtera. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Zudan juga menjelaskan secara rinci manfaat-manfaat konkret yang akan bisa dirasakan oleh ASN melalui skema single salary ini. Pertama, ASN di masa tua akan bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya secara lebih layak. Kedua, ASN akan memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melunasi cicilan rumah sebelum atau tepat saat memasuki masa pensiun. Ketiga, ASN akan mampu membiayai pernikahan anak-anaknya tanpa harus berutang dalam jumlah yang besar.
Dan keempat, ASN akan memperoleh jaminan kesehatan yang memadai di masa tua, karena dengan penghasilan pensiun yang lebih besar, biaya kesehatan pun bisa lebih terpenuhi. Keempat manfaat ini adalah gambaran nyata dari apa yang ingin dicapai pemerintah melalui reformasi sistem penggajian ASN ini. Bapak Ibu, perlu juga kita pahami bahwa penerapan single salary ini tidak berdiri sendiri. Berdasarkan dokumen resmi yang kami pelajari, penerapan sistem pengkajian tunggal ini disebutkan menjadi bagian integral dari kebijakan penguatan kelembagaan pemerintah melalui intervensi belanja di kementerian dan lembaga. Artinya, single salary adalah bagian dari reformasi yang jauh lebih besar. Dalam dokumen tersebut juga disebutkan bahwa penerapan single salary akan dilakukan pada periode jangka menengah bersamaan dengan 3 agenda reformasi besar lainnya, yaitu penataan proses bisnis dan kelembagaan, pembangunan transformasi manajemen ASN, serta yang ketiga adalah transformasi kesejahteraan ASN secara menyeluruh. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak setengah-setengah dalam merancang dan mempersiapkan kebijakan ini. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang saat ini masih berstatus ASN aktif, apa yang perlu Bapak Ibu siapkan menyambut berlakunya single salary ini? Pertama, Bapak Ibu perlu memahami posisi jabatan dan grade Bapak Ibu saat ini dalam struktur organisasi instansi masing-masing. Karena dalam sistem grading yang akan diterapkan, posisi dan nilai jabatan akan sangat menentukan besaran gaji tunggal yang akan diterima. Kedua, Bapak Ibu perlu mulai menata ulang pengelolaan keuangan pribadi. Jika selama ini Bapak Ibu memiliki berbagai cicilan dan pinjaman, mulailah membuat rencana pelunasan yang terstruktur, sehingga ketika single salary berlaku dan uang pensiun meningkat, tidak ada lagi beban utang yang tersisa. Ketiga, Bapak Ibu perlu mengikuti terus perkembangan informasi resmi dari BKN dan instansi terkait mengenai implementasi single salary ini, karena detailnya masih terus difinalisasi oleh pemerintah. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah berstatus pensiunan, tentu pertanyaannya adalah apakah kebijakan single salary ini juga akan berdampak pada pensiun yang sudah diterima saat ini. Berdasarkan informasi yang kami himpun, pembahasan mengenai dampak single salary terhadap pensiunan yang sudah memasuki masa pensiun masih terus dalam kajian pemerintah. Namun, semangat dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh ASN, baik yang aktif maupun yang sudah pensiun. Jadi sangat dimungkinkan bahwa akan ada penyesuaian terhadap besaran pensiun yang diterima oleh Bapak Ibu pensiunan yang sudah ada saat ini. Bapak, Ibu semuanya, kita harus mengakui bahwa reformasi sebesar ini memang tidak mudah dan tidak bisa terjadi dalam semalam. Pemerintah memerlukan waktu untuk memfinalisasi seluruh regulasi pendukungnya, menyiapkan infrastruktur sistem pembayaran yang baru, melatih seluruh aparatur yang terlibat dalam proses administrasi kepegawaian, serta melakukan sosialisasi yang menyeluruh kepada seluruh ASN di Indonesia. Ini adalah pekerjaan besar yang memerlukan koordinasi antara banyak kementerian dan lembaga. Namun komitmen pemerintah terhadap reformasi ini sudah sangat jelas dan sangat kuat, sebagaimana yang terus disampaikan oleh Kepala BKN dalam berbagai forum dan kesempatan. Yang perlu Bapak Ibu ketahui menjelang tanggal 14 Maret 2026 ini, pemerintah terus mempercepat finalisasi regulasi teknis single salary. BKN sedang melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, dan instansi-instansi terkait lainnya untuk memastikan bahwa ketika sistem ini diberlakukan, semuanya sudah siap dan tidak ada ASN yang dirugikan dalam proses transisi. Ini adalah bentuk kehati-hatian pemerintah agar reformasi besar ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh ASN dan pensiunan. Bapak, Ibu yang terhormat, sebagai penutup dari pembahasan kita hari ini, kami ingin menegaskan kembali poin-poin penting yang sudah kita bahas bersama. Single salary adalah sistem penggajian tunggal yang akan menyatukan semua komponen penghasilan ASN menjadi satu. Sistem ini akan berlaku pada tahun 2026 dan menjadi bagian dari reformasi besar manajemen ASN. Dengan single salary, perhitungan uang pensiun akan berbasis pada gaji tunggal yang lebih besar, sehingga uang pensiun yang diterima Bapak Ibu akan meningkat secara signifikan. Tujuan utamanya adalah agar ASN bisa pensiun dengan tenang, bermartabat, dan bebas dari beban utang. Dan manfaatnya mencakup kemampuan melunasi cicilan rumah, membiayai kebutuhan keluarga, hingga mendapatkan jaminan kesehatan yang layak di masa tua.
Itulah Bapak Ibu informasi lengkap dan menyeluruh mengenai sistem single salary dan nasib utang para pensiunan ASN yang akan berlaku pada tahun 2026. Kami berharap informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan gambaran yang jelas bagi Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa terus ikuti channel kami untuk mendapatkan update terbaru seputar kebijakan ASN dan pensiunan. Tekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan video ini kepada sesama ASN dan pensiunan agar informasi penting ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapak Ibu dan sampai jumpa di video informasi berikutnya.